Oke, jadi kita buat notebook baru namanya part 1 Word to Fact. Di dalam sini ya, datanya jangan lupa di unzip supaya bisa langsung dipakai. Dan kita mulai dengan import-import dulu. Silakan import OS, import Pandas, import NLTK. Jadi NLTK itu from nltk.tokenize. Kita butuh word tokenize untuk tokenization ya. Kita udah bahas waktu itu. Nah ini ada package baru namanya Gensim. Ini untuk istilahnya language modeling ya, yang mau kita bahas hari ini. Import aja dulu yang namanya word to fact. Nah itu yang nanti Wira mau ajarin. Apa itu ya? Oke. Sekalian juga kita takadum ya. From takadum.auto import takadum. Oke, untuk progress bar. Ya, Wira rasa itu udah cukup harusnya. Ya, harusnya udah cukup. Oke, ini import, Wira kasih code file aja kalau males. Silakan. Kali ini Wira mau cerita dulu tentang apa itu, sebelum kita masuk ke word to fact ini ya, apa itu word factor gitu. Tapi sebenarnya kita mulai dengan kenapa kita malah butuh word factor gitu. Jadi kalau Wira kasih sedikit gambaran, namanya saja sudah word factor. Oke, jadi dari sebuah word menjadi sebuah factor ya. Artinya Wira mau berusaha representasi setiap kata itu akan menjadi sebuah vektor gitu. Kalau yang kayak back of words atau TF-IDF itu adalah sentence menjadi vektor ya. Jadi kita ada satu kalimat, gimana caranya tiap kalimat ini kita encode jadi angka gitu. Oke, tinggal hitung jumlah katanya, ada yang nanti dinormalisasi seperti TF-IDF gitu, di scaling gitu ya. Nah sekarang lain ya, sekarang ini word yang kita jadiin vektor gitu. Karena saat kita main sama back of word sama TF-IDF, masih ingat nggak? Ini kita ada jumlah baris, ini adalah jumlah dokumen ya, dokumen 1, dokumen 2, kalimat 1, kalimat 2, dan seterusnya. Kolomnya ini banyak banget. Kolomnya itu waktu itu bisa sampai ratusan ribu gitu ya. Dan itu kita baru dataset yang spesifik dan kecil gitu. Belum lagi nanti kalau kita mau modelin bahasa yang secara umum, bahasa Indonesia, kita mungkin pakai Wikipedia DAM atau pakai data yang lebih besar gitu ya, sehingga nggak efisien. Bahkan secara komputasi pun mau nggak mau kita harus pakai sparse matrix. Waktu itu Ira ceritakan ya, sparse matrix gitu. Kecuali kalau itu kan karena banyak angka nolnya gitu ya, sehingga kita harus pakai sparse matrix, baru lumayan efisien gitu. Kalau nggak, ini terlalu gede. Itulah kenapa idenya itu, gimana kalau ini kita vocabnya kan banyak banget ya, kita lakukan dimensionality reduction gitu. Nah ini kan kita udah belajar kan ya di course 7 kalau nggak saya, unsupervised learning gitu, yaitu tentang dimensionality reduction gitu. Bahkan di course 8-nya kita udah belajar deep unsupervised learning, bahwa kita ada teknik untuk reduce dimension yang case-nya nggak harus pakai teknik yang udah ada, SVD, PCA, NMF gitu. Itu kan teknik yang udah ada, tapi belum tentu terbaik untuk data kita. Sehingga kita bisa nge-custom kan, kita buat custom dimensionality reduction, yaitu pakai yang namanya autoencoder kan ya. Jadi, nah ini kenapa waktu itu untung kita udah bahas autoencoder, kita bisa bahas word to fact ini ya gitu. Jadi idenya, Wira nanti akan ada vektor, tapi kita pakai one hot encoding aja gitu ya, one hot encoding, jadi 00100. Nah ini mau Wira reduce jadi vektor yang lebih kecil gitu. Waktu itu kalau di istilah autoencoder ini adalah latent space ya gitu, latent space, tempat penyimpanan. Dan ketika di reduce ternyata malah lebih bermakna kan ya, waktu itu lebih bermakna. Yang harapannya kita bisa rekonstruksi balik gitu. Cuman kali ini apa kita rekonstruksi balik jadi 0101? Nah ini yang agak beda gitu ya. Di sini yang agak beda. Oke, nah pertanyaannya berarti
targetnya ini kita mau melakukan apa, tasknya apa, gitu ya. Kalau di autoencoder, tasknya adalah kembaliin seperti semula, gitu. Atau bahkan ada yang kita tambahin noise, gitu ya, baru kembaliin seperti semula. Waktu itu namanya denoising autoencoder, gitu. Sekarang tasknya ini spesifik karena kita lagi mau ngomongin bahasa kan ya. Bahasa itu gimana cara modelinnya? Coba misalkan yang seperti ini nih. Halo, nama saya Wira. Adalah Wira. Oke. Nah, entah kenapa kalau kita manusia gitu ya, kita sering banget bisa menghandle problem seperti ini nih. Jadi Wira ada kata yang kosong, terus manusia diminta mengisi gitu. Entah kenapa manusia bisa ya, bahkan ini kalau di ujian kita diminta untuk mengisi kalimat yang kosong gitu ya. Sehingga kalau Wira sengaja suruh mesin mempelajari ini, harapan Wira bisa dapat suatu model yang memahami tentang bahasa Indonesia gitu ya. Oke, jadi halo nama adalah Wira, dari informasi sekitar itu bisa nggak sih mesin Wira minta untuk isi di sini harusnya kata apa gitu. Dan jawabannya nggak harus cuma satu ya kan, boleh beberapa gitu. Yang penting kata yang paling make sense dalam konteks ini gitu. Sehingga modeling kita kali ini lebih sakti karena akhirnya ada konteksnya. Waktu itu kalau back of words sama TF-IDF kan bahkan Wira udah kasih tahu ya kelemahannya, urutannya dibolak-balik, katanya diacak-acak aja, vektornya sama gitu. Kecuali kalau kita pakai n-gram gitu ya. Nah di sini tanpa n-gram pun mesinnya nanti udah learning tentang kata-kata sekitarnya gitu ya. Sehingga nanti setelah kita lakukan learning seperti itu, latent space ini, vektor di tengah ini, inilah yang namanya word vector itu ya. Word vector. Oke. Jadi nanti kita terserah kata apa saja, one hot encoding. Kita kan udah training ini ya, encodernya. Encodernya akan merubah kata kita menjadi vektor. Makanya teknik inilah yang disebut sebagai teknik word to fact. Bagaimana merubah word menjadi fact ya. Oke, kita bisa balik ke notebook kita. Import aja dulu materi ngajar Wira. From Luigi.wordVector illustration. Oke. Jadi teknologi awalnya ketika kita idenya word to fact ini, ada dua tipe task yang kita kepikiran di awal gitu ya. Yaitu yang namanya skipgram sama SIBO gitu. Skipgram itu prediksi kata yang ada di sekitar. Jadi kalau misalnya Wira ada kalimat seperti ini, halo nama saya adalah Wira, nanti datasetnya itu adalah saya, kalau inputnya saya, prediksilah kata halo. Saya prediksi nama, saya prediksi adalah, saya prediksi Wira. Jadi satu kata prediksi sekitar-sekitarnya gitu. Oke. Prediksi kata yang di sekitar. Itu namanya adalah skipgram gitu ya, skipgram gitu. Kalau SIBO namanya continuous back of words gitu. Itu prediksi kata yang kosong. Jadi mirip seperti yang tadi Wira cerita ya. Halo, nama saya adalah Wira, anggaplah sayanya nggak ada. Dengan kata halo kita harus prediksi ini adalah saya. Nama adalah saya, Wira saya gitu ya. Jadi ini X besarnya, ini Y kecilnya gitu. Oke. Sehingga itulah yang nanti kita masukkan ke autoencoder kita. Autoencodernya akan kita paksa kalau input kata halo, dia harus mampu prediksi kata saya. Gitu. Input kata nama, dia harus mampu prediksi kata saya juga, gitu ya. Itu yang kita training supaya nanti dimensionality reduction-nya ada maknanya. Dan kali ini maknanya adalah seperti melihat kata-kata sekitarnya ya. Dan karena ada istilah sekitar itu, kita ada istilah window gitu ya. Mau berapa jauh kita melihat ke kiri atau ke kanan gitu. Let's say kalau window-nya 2, kita lihat 2 kata ke kiri sampai ke 2 kata ke kanan gitu. Oke. Kalau misalnya mentok, misalkan ada di awal kalimat gitu ya. Misalkan kalimat yang tadi ya yang ini. Nah, kalau misalkan yang ini, berarti ya nanti prediksi ini doang sama 2 kata setelahnya ya, ini dan ini gitu. Oke.
Jadi datasetnya itu banyak banget. Pokoknya nama prediksi halo saya adalah. Kalau saya prediksi halo nama adalah Wira. Kalau adalah berarti prediksi siapa aja? 2 di kanan dan 2 di kiri ya. Wira ini udah mentok jadi nggak ada. Prediksi saya sama prediksi nama. Itulah kita generate datasetnya, kita masukkan ke autoencoder gitu. Oke, autoencoder. Ini sedikit use case aja. Skipgram tuh biasa kalau kita mau fokus ke kata-kata yang langka, ini bagus. Skipgram cocok untuk rare word gitu ya. Kalau Sibo lebih cocok untuk yang memang frequent word, kata yang sering muncul gitu. Dari sisi kecepatan, Skipgram tuh biasa lebih pelan dan Sibo itu biasa lebih cepat gitu ya. Sibo biasa lebih cepat. Nah, ini Wira kasih ilustrasinya ya, nanti kita trainingnya gimana. Tapi nggak usah takut, karena kita bakal pakai tools orang yang udah lengkap gitu ya. Jadi ini sering dipakai, makanya toolsnya udah ada gitu. Ini, kata saya, ini nggak pakai TF-IDF, nggak pakai back of words ya gitu. Jadi saya langsung aja jadi one hot encode. Karena ini kata ya, bukan sentence, bukan kalimat. Kalau kalimat, yes, Wira bisa jadiin back of words. Kalau kata, Wira kan ya udah jadi one hot encoding kan ya, one hot encoding gitu. Jadi ini 0001 0000 anggaplah ini kata saya gitu ya. Kita auto encoder, tapi prediksi akhirnya nanti kita diminta untuk softmax prediksi kata halo gitu ya. Karena ini saya prediksi halo. Sesimpel itu. Jadi ini bahkan kita udah bisa ya lakukan ini. Walaupun ya in practice kenyataannya nggak sesimpel itu gitu. Ini kan target kita, target neuronnya aja ada let's say 500-an ribuan gitu ya. Nah, nanti in reality secara praktisnya, komputasinya itu kita nggak efisien. Gitu. Sehingga pertama kita jangan pakai softmax, tapi pakai log softmax gitu. Itulah kenapa kita selama ini log softmax ya gitu. Karena ini udah banyak banget, pasti probability-nya ini 0,000, 0,000, ada 500.000 loh. Dan salah satu yang harapannya ini paling tinggi gitu ya. Jadi pakai log softmax dan nanti kita banyak teknik lainnya praktisnya untuk mengatasi masalah ini ya, target neuron yang terlalu banyak gitu ya. Output neuronnya terlalu banyak. Oke, sampai sini dulu idea tentang word to fact. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, nggak ada yang mau nanya. Mungkin karena ini kita juga udah belajar ya waktu itu, jadi tinggal aplikasikan ke case data text, sekarang jadinya langsung paham. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, kita bisa langsung praktek kalau gitu ya. Sip.